warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reka Aprilia dengan NPM 20310300045 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas A. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Filsafat Islam dengan dosen pengampu Bapak Agus Devrianto MAG. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya. Yang pertama yaitu wahyu. Wahyu adalah firman Allah SWT yang berisi tentang petunjuk atau ajaran yang ditujukan kepada umat manusia melalui malaikat Jibril sebagai penuntun manusia agar berada di jalan kebenaran. Sedangkan akal ialah kemampuan berpikir atau anugerah dari Allah SWT yang diberikan kepada manusia sebagai bukti kesempurnaan manusia dari makhluk lain. Karena dengan adanya akal, kita dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Dari kedua komponen inilah, akal dan wahyu, kita dapat memperoleh pengetahuan tentang keagamaan. Baiklah, mari kita bahas satu persatu teori kendaraan tersebut. Yang pertama, ada teori korespondensi. Teori ini merupakan teori yang didasarkan pada fakta objektif. Apa sih fakta objektif itu? Fakta objektif adalah suatu fenomena atau tampilan visual yang dapat ditangkap oleh panca indera kita. Sederhananya, suatu kejadian atau fenomena atau hal yang terjadi yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Dan yang kedua itu ialah teori koherensi. Teori koherensi ialah teori yang lahir atas dasar pembuktian secara berulang-ulang dari teori korespondensi tadi, yang akhirnya melahirkan sebuah aksioma dan atau postulat. Seperti yang kita semua tahu bahwa matahari terbit dari arah timur. Kita tidak perlu menunggu hari esok untuk membuktikan bahwa matahari itu terbit dari arah timur. Yang ketiga yaitu teori pragmatis. Teori pragmatis adalah teori yang didasarkan pada manfaat praktis dalam memecahkan suatu persoalan kehidupan. Dan yang keempat itu ada teori huduri. Teori huduri adalah teori yang secara bahasa berarti bahwa pengetahuan tentang kehadiran, karena ia ditandai dengan keadaan neotik dan memiliki objek imanen. Dari keempat yang telah kita jelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa keempat teori ini memiliki keterkaitan atau relasi, yaitu di mana ketika kita ingin mendapatkan suatu kebenaran, kita harus melalui 4 pendekatan. Yang pertama, melihat secara objektif, dan yang kedua secara pembuktian terus-menerus atau berulang-ulang, dan yang ketiga bagaimana pemecahan masalah itu atau manfaatnya, dan yang keempat adalah menghadirkan Tuhan ke dalam diri kita. Perkembangan konsep ketuhanan dalam filsafat Islam terbagi menjadi 5 konsep ketuhanan. Yang pertama yaitu dinamisme. Dinamisme adalah kepercayaan primitif yang menganggap bahwa semua benda memiliki kekuatan atau kesaktian. Contohnya keris kuno yang dikeramatkan. Yang kedua yaitu animisme. Animisme adalah kepercayaan masyarakat primitif yang berpendapat bahwa semua benda memiliki roh atau kekuatan gaib dan dianggap mempunyai nyawa, seperti memberikan sesaji kepada pohon-pohon besar atau buah-buah. Dan yang ketiga yaitu politeisme. Dalam konsep politeisme ada sedikit peningkatan, yang awalnya memuja roh nenek moyang atau benda-benda yang dipercaya memiliki kekuatan gaib. Konsep ketuhanan yang keempat yaitu henoteisme. Henoteisme adalah konsep ketuhanan yang agak sedikit lebih modern. Karena apa?
karena mereka meyakini adanya Tuhan. Tetapi mereka percaya bahwa Tuhan itu bersifat nasional, atau satu bangsa atau satu negara memiliki satu Tuhan. Jadi bisa disimpulkan bahwa dari seluruh dunia ini ada banyak Tuhan. Dan yang terakhir, konsep ketuhanan yang kelima yaitu monoteisme. Konsep ini merupakan konsep yang lebih modern dari konsep sebelumnya, yang mana konsep ketuhanan ini sudah mengakui bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, yaitu pencipta alam semesta. Dan paham henoteisme yang menganggap Tuhan itu nasional sudah terbantahkan, karena Tuhan itu bersifat internasional, satu dunia atau bahkan satu alam semesta. Jadi, kesimpulan dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan tadi ialah kita sebagai manusia harus bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena kita telah diberikan akal dan pikiran untuk mengetahui yang baik dan yang buruk. Nah, kita juga dibimbing oleh Allah melalui firman-firman-Nya yang berbentuk wahyu. Kita sebagai manusia harus mempergunakan akal itu dengan sebaik mungkin, seperti mencari kebenaran. Kebenaran apa sih? Kebenaran tentang adanya Tuhan. Nah, mencari kebenaran akan adanya Tuhan itu melalui teori kebenaran yang telah saya jelaskan tadi. Ada 4 teori. Nah, setelah kita melakukan pembuktian atau analisis dari 4 teori ini, maka kita akan mendapatkan pengetahuan tentang ketuhanan. Nah, saya juga sudah menjelaskan tadi ada 5 konsep ketuhanan, yang mana itu semua telah terjadi atau telah diyakini oleh masyarakat pada zaman dahulu hingga sekarang. Mungkin cukup sekian dari closing statement yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.